Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mofahri Rianto dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hibah dalam hukum Islam. Baiklah, langsung saja pengertian hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab. Kata ini merupakan masdar dari kata wahab yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara sukarela tanpa pengharapan balasan apapun, hal itu dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu, kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum. Baik, selanjutnya, menurut beberapa mazhab, hibah diartikan sebagai berikut. 1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapatkan imbalan ganti. Pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat, benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi atau menurut mazhab Hanafi. Selanjutnya, 2. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberikannya, tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridho Allah dan mengharapkan pahalanya. Menurut mazhab Maliki, ini dinamakan sedekah. Nomor 3, pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikan menurut mazhab Syafi'i. Selanjutnya ada rukun dan syarat hibah. Yang pertama ada akid atau wahid mauhud lahu, yaitu penghibah dan penerima hibah. Yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah. Orang ini harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama A. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah. Dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. B. Penghibahan bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan. Dan terakhir, penghibahan tidak dipaksa untuk memberikan hibah. Dengan demikian haruslah didasarkan kepada kesukarelaan. Selanjutnya ada mauhud, yaitu barang yang dihibahkan. Suatu harta benda atau barang yang diberikan dari seseorang kepada orang lain, pada dasarnya segala benda dapat dijadikan hak milik adalah dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak, termasuk segala macam piutang. Tentunya, benda-benda atau barang-barang tersebut harusnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. A. Benda tersebut benar-benar ada. Benda tersebut mempunyai nilai, benda tersebut dapat dimiliki zatnya, benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima menyendiri. Menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak boleh terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain. Terakhir, penerima pemegang hibah atas seizin wahib. Oke, yang terakhir sighat, yaitu ijab dan qabul. Adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah. Karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu penghibah dan penerima hibah. Maka sigat hibah itu terdiri ijab dan qabul, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang yang menghibahkan kepada orang lain yang menerima hibah. Sedangkan pernyataan menerima qabul dari orang yang menerima hibah, karena qabul ini termasuk rukun bagi segolongan ulama mazhab Hanafi, qabul termasuk hukum hibah.
Selanjutnya ada macam-macam hibah. Yang pertama ada hibah bersyarat. Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat sepihak. Penerima hibah tidak boleh mengharapkan tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah. Persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah. Yang kedua ada hibah umroh atau hibah manfaat, yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai aryah atau pinjaman, dan hal ini boleh dilakukan. Terakhir ada hibah rukbah, adalah pemberian bersyarat. Jika syarat itu ada, maka harta itu menjadi milik penerima hibah, dan bila syarat itu tidak ada, maka harta itu menjadi milik penerima hibah, dan bila syarat itu tidak ada, maka harta itu akan kembali kepada penerima hibah. Misalnya, seseorang penghibah berkata bahwa rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu. Ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu, maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. Yang terakhir ada kesimpulan. Ketahuilah wahai orang yang berakal, yang mukmin dan muslim, bahwa hikmah disyariatkannya hibah atau pemberian sangat besar. Karena hibah itu bisa menghilangkan rasa iri, dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang, menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian, tabiat adalah sifat-sifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.